Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizal Afandi, mahasiswa aktif Universitas Islam Madura, program studi Teknik Informatika. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bidang karir pada lulusan Teknik Informatika. Yang mana pada kesempatan kali ini saya mengambil pengembangan aplikasi atau application developer. Yang pokok pembahasannya kita akan membahas mengenai pemahaman peran, tanggung jawab, dan juga keterampilan utama dari pengembangan aplikasi. Yang pertama, apa sih itu pengembangan aplikasi? Pengembangan aplikasi ini adalah profesional yang merancang, membangun, dan juga memelihara perangkat lunak atau aplikasi untuk berbagai platform seperti desktop, website, dan juga mobile. Yang mana dari suatu aplikasi yang sudah jadi, kita itu membangun dan juga mengembangkan serta memelihara perangkat lunak tersebut. Apa sih jenis-jenis aplikasi yang patut dikembangkan? Yakni yang pertama itu dari web app developer, yang mana pada web developer mobile app developer, yang mana pada mobile app developer ini terdapat dua perangkat, yakni di Android dan juga di iOS. Yang kedua itu ada web developer, yang mana pada web developer ini terbagi menjadi tiga keahlian. Yang pertama itu ada front end, back end, dan juga full stack. Front end itu bagaimana kita merancang sebuah UI UX ataupun desain UI UX, dan back end ini lebih ke perancangan sistemnya, dan full stack ini keduanya. Dan yang ketiga ada desktop app developer, yang di sini terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama itu ada Windows, ada macOS, dan juga ada Linux. Yang keempat ada game developer, yang terakhir itu ada DevOps atau software engineer atau untuk sistem berskala besar. Tugas dan tanggung jawab dari pengembangan suatu aplikasi. Yang pertama itu ada menganalisis kebutuhan pengguna. Kita itu tidak hanya bisa mengembangkan atau menciptakan sebuah aplikasi, tapi kita harus tahu kebutuhan pengguna itu seperti apa, yang nantinya itu bermanfaat kepada klien ataupun pengguna secara umum. Yang kedua itu ada merancang struktur dan antarmuka aplikasi, seperti desain yang memang menarik untuk dinikmati oleh konsumen ataupun pengguna. Yang ketiga ada menulis dan menguji kode program. Yang keempat itu ada memperbaiki bug dan meningkatkan performa. Yang terakhir itu ada berkolaborasi dengan tim lain atau UI UX atau QA atau EM. Selanjutnya apa sih tools yang dapat digunakan pada pengembangan teknologi ataupun pengembangan suatu aplikasi? Yang pertama itu ada bahasa pemrograman, yang diantaranya itu ada Java, ada Kotlin, Swift, JavaScript, Python, dan juga C++. Yang kedua ada framework, yang terdiri dari React, Flutter, .NET, Spring, dan juga Laravel. Yang terakhir untuk toolsnya itu bisa dari Android Studio, juga Xcode, Git, Docker, dan juga VS Code atau Visual Studio Code.
Keterampilan utama pada seorang pengembang aplikasi itu yang pertama itu ada teknis. Yang mana pada teknis ini seorang pengembang itu harus tahu ataupun harus paham mengenai algoritma, struktur data, API, dan juga yang paling penting yaitu adalah debugging. Yang kedua itu non teknisnya, yaitu berupa problem solving, komunikasi, manajemen waktu tuh. Dan yang terakhir itu ada soft skill tambahannya, yaitu bagaimana dia itu berkolaborasi tim dan juga berpikir logis dan adaptif. Ini adalah beberapa alur kerja pengembangan suatu aplikasi. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Seperti yang tadi, kita harus melihat kebutuhan konsumen, tidak hanya dari segi hal layaknya sebuah aplikasi. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen ataupun pengguna. Yang kedua itu ada rancangan atau desain. Yang ketiga itu ada implementasi atau codingannya. Dan yang keempat itu ada pengujian terhadap aplikasi yang kita buat ataupun aplikasi yang kita kembangkan. Yang kelima itu ada peluncuran pada suatu aplikasi. Yang terakhir itu adalah pengembangannya atau pemeliharaan pada aplikasi tersebut. Apa sih tantangan yang dihadapi untuk seseorang yang memilih bidang karir pengembangan suatu aplikasi? Yaitu yang pertama itu perubahan teknologi yang cepat. Bagaimana kita tahu pada saat ini teknologi itu semakin cepat meningkat. Semakin cepat pula ada banyak perubahan terhadap teknologi. Yang kedua itu ada kompleksitas proyek. Yang ketiga itu ada kebutuhan pengguna yang dinamis. Yang keempat itu ada bug dan error yang sulit dideteksi. Yang kelima itu ada deadline yang ketat. Apa sih peluang pada karir ini? Pada karir pengembangan suatu aplikasi. Yang pertama itu kita bisa membuat suatu startup teknologi dan kolaborasi terhadap perusahaan lain. Yang kedua itu ada perusahaan software house. Yang ketiga itu ada instalasi pemerintah dan pendidikan. Yang keempat itu ada freelance dan pengembangan aplikasi mandiri. Yang terakhir itu ada posisi lanjutan atau CTO, project manager, dan juga lead developer. Nah, thank you for listening. Terima kasih sudah mendengarkan dengan sangat baik pemaparan dari bidang karir yang saya presentasikan tadi. Terakhir itu closing statement dari saya, menjadi pengembang aplikasi bukan hanya tentang coding, tapi tentang menciptakan solusi nyata bagi kebutuhan manusia. Profesi ini menuntut keterampilan teknis dan kreativitas, serta kemampuan belajar yang berkelanjutan, yang mana pada bidang IT salah satu ini adalah bidang yang memang dibutuhkan oleh banyak perusahaan dan juga banyak startup di luar sana. Jadi pada pengembangan ini alangkah baiknya kita itu belajar lebih baik dan juga lebih giat, karena feedback pada bidang karir yang satu ini sangat krusial. Mungkin hanya itu pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.